شهر رمضان شهر رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV, alhamdulillah kita kembali bertemu di program acara Ceria, Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa, di mana kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 23. Ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya kezoliman kalian itu akan kembali kepada diri kalian. Mata al hayatid dunya, itu merupakan perhiasan dunia. Thumma ilaina marji'ukum, kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan beritakan apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh umat manusia agar mereka ketahui bahwasanya setiap kezaliman, setiap dosa yang mereka lakukan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Bagi mereka yang telah merugikan diri mereka sendiri, hendaklah dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan seluruh dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya dia itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memanggil orang-orang yang telah melakukan banyak maksiat, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah. Janganlah mereka putus asa atas taubat tersebut. Seberapa banyak pun dosa yang mereka lakukan, kalau memang mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat mereka. Yang penting, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah hadis kudusi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka, seandainya dosamu sampai ananas samai, sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, faghfartulak, maka aku akan ampunkan semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa tanpa terkecuali. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan atau seberapa besar dosa yang kita lakukan, namun jika kita memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin, dalam satu hari, sab'ina marrah, yaitu sebanyak 70 kali. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau itu maksum, terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa, beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali, lantas bagaimana dengan kita? Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagai manusia yang memang kita harus sadari kita banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu salah. Wa khair khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat.
Hanya saja ya, kita harus banyak bertaubat atas apa yang kita lakukan, atas dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Yang dikatakan taubat ikhwah yaitu tarkud dzunub, yaitu meninggalkan dosa khalisan lillah, di mana dia meninggalkan dosa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nadiman ala ma waqa, dan dia menyesal atas dosa yang telah dia lakukan. Aziman ala alla ya'ud, dan dia sudah berazam, sudah tekad tidak lagi mengulanginya. Apabila seorang bertaubat, meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, itu semua harus ikhlas karena Allah. Mengapa demikian ikhwah? Karena ada orang yang meninggalkan dosa karena takut nanti menjadi aib tengah-tengah masyarakat, ya. Memang dia selamat dari dosa. Dia tidak lagi melakukan dosa. Tapi kalau dia tobatnya dikarenakan takut aib di tengah-tengah masyarakat, akhirnya dosa yang dia lakukan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang tidak melakukan dosa dikarenakan karena takut aib manusia, bukan karena ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya sekedar bisa terbebas dari dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Tapi kalau dia meninggalkan dosa, menghentikan dosa, ikhlas karena Allah, maka dosa yang telah lalu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadiman ala ma waqa, dan dia menyesal atas apa yang terjadi. Di antara karakter orang yang menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, dia tidak akan pernah menceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau masih ada orang yang mau menceritakan dosa yang pernah dia lakukan, itu tandanya dia belum menyesal atas apa yang dia lakukan. Kemudian aziman ala alla ya'ud, dan dia bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Jadi ini merupakan 4 syarat ya dalam bertaubat. Pertama, meninggalkan dosa, iqla' ad-dzunub, meninggalkan dosa, kemudian ikhlas karena Allah, kemudian dia harus menyesal dan dia harus bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Namun apabila hal itu terkait dengan hak manusia, seperti dia pernah mencuri misalnya, atau dia pernah menzalimi orang, maka syarat yang berikutnya yaitu dia harus mohon maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau tidak, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka-mereka yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka telah menzolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, lantas mereka teringat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada satupun yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melakukan kembali apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Itulah seorang mukmin yang apabila dia berdosa kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun atas dosa yang dia lakukan, dia senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertaubat kepada Allah itu ada beberapa tingkat. Pertama, mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia setelah itu tidak lagi tergelincir dalam dosa tersebut. Dia tidak lagi tergelincir dalam maksiat-maksiat tersebut hingga dia meninggal dunia. Inilah orang-orang yang fastabiqul khairat, yaitu mereka-mereka yang memang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, yaitu mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa besar, tapi masih melakukan dosa-dosa kecil. Ya, masih melakukan dosa-dosa kecil. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya,
walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yaitu mereka-mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang yang seperti ini. Untuk jenis yang ketiga ini, yaitu mereka yang bertaubat atas dosanya. Tetapi beberapa saat kemudian dia kembali terperosok dalam dosa yang sama. Maka untuk yang seperti ini, dia wajib kembali untuk bertaubat dari dosa tersebut. Adapun taubat dia yang pertama tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, dengan catatan syarat dan ketentuan yang telah kita sebutkan sebelumnya itu berlaku. Dia harus menghentikan dosa tersebut, dia harus kembali menghentikan dosa tersebut, dia harus taubat ikhlas karena Allah, dia harus menyesal atas perbuatan tersebut, dan dia sudah berazam untuk tidak melakukannya. Ini dia lakukan untuk yang kedua kalinya. Demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ada yang keempat, yaitu mereka yang sudah bertobat kemudian kembali dia melakukan dosa namun tak taubat kembali. Ini yang kita khawatirkan, ikhwah. Orang ini jatuh kepada su'ul khotimah, di mana dia meninggal dalam keadaan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Dan kalaupun kita ternyata terperosok kembali dalam dosa yang sama, dan kita semoga dapat kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.